Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, Mata Lomba Perencanaan Bisnis. Puji dan syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Gopur, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat mempresentasikan proposal rencana usaha. Saya Lydia Oktavia Tunisa selaku tim marketing pada perencanaan bisnis, dan ditemani dengan rekan saya adalah Fadlan Nur Latifah sebagai desainer dan ketua dari proposal rencana bisnis, yaitu Nur Hasanah. Batik merupakan salah satu unsur budaya yang masih dilestarikan pada saat ini. Dengan adanya batik sebagai salah satu unsur budaya tentunya dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, terutama dalam hal perekonomian. Perkembangan zaman yang semakin canggih membuat perkembangan batik juga semakin meningkat. Selain itu juga, majunya dunia wirausahawan saat ini membuat banyak generasi muda untuk berlomba-lomba untuk menciptakan suatu hal demi berkelanjutan kehidupan dalam menghadapi era bonus demografi di masa depan. Maka dengan ini kami mempersembahkan Batik Yokal menciptakan ekonomi sirkuler di era industri 4.0 dan society 5.0, produksi tas berkelanjutan dari limbah batik dan jeans dengan nama usaha Kantik Story. Adapun visi, misi, dan tujuan dari perencanaan bisnis yang kita buat, yaitu visinya, kami berkomitmen untuk menjadi pelopor dalam pengelolaan limbah tekstil, terutama jeans dan batik, dan mengenalkan inovasi produk yang berkualitas tinggi, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Sedangkan untuk misinya, untuk mencapai misinya, kami memiliki misi sebagai berikut. Yang pertama, bisa menghasilkan produk limbah jeans dan batik yang berkualitas tinggi dengan desain yang kreatif dan unik. Yang kedua, memanfaatkan limbah jeans dan batik sebagai bahan utama untuk menciptakan produk-produk ramah lingkungan. Yang keempat, mendorong kesadaran lingkungan dan mengurangi dampak negatif industri fashion terhadap lingkungan. Dan yang keempat itu memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat di era industri 4.0 dan society 5.0. Sedangkan untuk tujuannya itu menciptakan dampak positif dalam industri fashion sekaligus menciptakan peluang bisnis bagi generasi muda di era bonus demografi, serta menjaga dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Mengenai produk dan jasa dari perencanaan bisnis yang kita buat, ini namanya Kantik Story. Ini merupakan salah satu singkatan dari kantong Batik Story. Dengan kata story ini bermaksud cerita atau sejarah. Maka Kantik Story merupakan sebuah produk bisnis yang memanfaatkan limbah jeans sebagai bahan utama untuk menciptakan produk-produk kreatif dan ramah lingkungan. Beberapa faktor, yang pertama ini fine real life, di mana setiap orang pasti memiliki selera yang berbeda-beda, ada yang senang menggunakan batik, jeans maupun keduanya. Maka dengan adanya produk Kantik Story ini dapat mengatasi hal tersebut dengan menciptakan sebuah produk berbahan dasar jeans yang diperpadukan dengan kain batik. Yang kedua ini faktor dari gen kreatif, di mana produk Kantik Story ini diharapkan dapat menjadi keinginan konsumen karena produk-produk ini dibuat dengan menggunakan teknik dan proses produksi yang ramah lingkungan, sehingga tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga dapat mengurangi sumber daya alam yang berlebihan. Yang ketiga ada offerings, di mana Kantik Story ini merupakan solusi gaya sehari-hari dan elegan serta praktis, dapat mudah dibawa oleh pelanggan kami. Nah, dengan desain yang minimalis namun fungsional, ya, dibuat dari bahan berkualitas tinggi, dan dengan adanya harga yang komprehensif, tas ini memenuhi kebutuhan gaya hidup modern para konsumen. Selanjutnya terkait customer profile, di mana setiap orang pasti memiliki selera yang berbeda-beda. Maka dari itu, customer jobs yang diinginkan yaitu produk yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan gaya hidup sehari-hari, produk didapatkan dengan mudah dan praktis, serta harga barang yang terjangkau dengan desain yang unik dan menarik. Lalu, terkait pain yaitu produk yang dihasilkan tidak berkualitas dan tidak sesuai gambar, sehingga produk kurang menarik dan desainnya yang ketinggalan zaman. Lalu gain customer, di mana produk yang ditawarkan dengan harga terjangkau namun dengan kualitas barang terbaik, produk unik dan menarik, serta kemudahan dalam mendapatkan produk tersebut. Sehingga produk and service yang kami hasilkan memadukan limbah jeans dan desain kain batik sehingga menambah keunikan dalam produk kami. Berdasarkan gains yang ingin dicapai pelanggan, maka kami menawarkan desain yang unik dan bervariatif serta peningkatan e-commerce untuk kemudahan pelanggan berbelanja. Nah, berdasarkan pains yang dialami pelanggan, kami menawarkan produk yang berkualitas dengan ditambah unsur budaya yang modern serta peningkatan dalam kualitas produk dan layanan pada produk kami. Penjelasan selanjutnya mengenai pestle analisis yang terdapat 6 faktor. Pertama, peluang politikal yaitu pemerintah Indonesia telah mengadopsi konsep ekonomi sirkular ke dalam Visi Indonesia 2045 dan mengintegrasikan pendekatan tersebut dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Kebijakan ini dapat menciptakan peluang bagi Kantik Story, namun ada ancamannya yaitu bisnis kami rentan terhadap perubahan kebijakan politik. Kedua, faktor ekonomik di mana kami menawarkan produk yang unik dan diminati oleh pasar lokal dan global, sehingga meningkatkan pangsa pasar secara signifikan. Ancamannya di mana
Yaitu adanya persaingan yang ketat di bidang bisnis fashion. Ketiga, faktor sosial, di mana dengan adanya produk Cantik Story ini, kami dapat bekerja sama dengan pengrajin batik lokal dan denim lokal yang akan membantu meningkatkan ekonomi lokal dan mendorong industri kreatif. Nah, ancaman sosial pada produk kami ini yaitu dari faktor lingkungan, karena produk kami ini bekerja sama dengan mitra lokal sehingga sulit menjalin kerjasama. Nah, keempat, faktor teknologikal, di mana kami memanfaatkan platform e-commerce dan teknik pemasaran digital untuk memperluas jangkauan produk Cantik Story kami. Namun, ancaman dalam dunia digital saat ini, desain dapat dengan mudah disalin dan dipalsukan. Kelima, faktor environmental, di mana produk kami berasal dari bahan-bahan yang ramah lingkungan sehingga bisa mengurangi limbah tekstil yang ada. Ancamannya dalam proses produksi batik dan jeans yang menghasilkan limbah padat. Jika tidak dikelola dengan benar, maka akan mencemari lingkungan. Terakhir, faktor legal. Bisnis kami memanfaatkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak kekayaan intelektual untuk mendaftarkan merek dagang dan mendapatkan perlindungan hak cipta untuk desain batik. Namun, berpotensi menghadapi ancaman dari persyaratan regulasi yang ketat terkait haki dan perlindungan merek. Nah, rencana operasional bisnis untuk Cantik Story akan dimulai dengan riset pasar yang mendalam untuk memahami tren dan preferensi konsumen, di mana fokus pada pengadaan bahan berkualitas tinggi, pemasaran yang komprehensif, manajemen stok yang tepat, dan layanan pelanggan yang responsif. Selanjutnya terkait sumber daya manusia. Perusahaan yang kami buat terdapat owner, desainer, marketing, accounting, production, reseller, dan accounting 2. Pertama, owner bertanggung jawab terhadap seluruh aset perusahaan, baik itu aset finansial maupun aset lainnya. Kedua, desainer yang bertugas sebagai pembuat konten kreator untuk promosi di media sosial. Ketiga, marketing bertugas menganalisa keadaan pasar, menetapkan harga, dan merencanakan promosi. Keempat, accounting bertugas mengelola dan mengatur administrasi keuangan perusahaan, menyusun dan membuat laporan keuangan. Kelima, production, di mana bertugas merencanakan dan menyusun jadwal produksi serta memastikan stok bahan baku memadai. Keenam, ada reseller yang menjual kembali produk dengan mengambil keuntungan beberapa persen dari harga produk asli. Terakhir, ada accounting 2 yang membantu bendahara atau accounting 1 dalam mengelola keuangan perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran ataupun promosi produk yang dilakukan oleh produk Cantik Story. Untuk yang pertama, kami itu memanfaatkan media sosial yang ada seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan TikTok. Dan yang kedua, kami juga membuat offline story. Offline story yang kami gunakan ini seperti Lazada, Shopee, dan Marketplace. Dan yang ketiga, kami juga memberikan harga spesial pada pelanggan yang repeat order. Serta yang keempat, kami juga mengadakan promo di hari-hari yang spesial. Kemudian dengan adanya promosi produk tentunya akan berpengaruh terhadap penjualan produk yang pada Cantik Story ini. Yang pertama, kami juga bisa memperluas targetan pasar yang ingin kami capai, bisa memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, serta kami juga bisa membangun relasi ataupun kerjasama baik itu dengan para agen, reseller, dan distributor. Nah, adapun untuk aspek keuangan, untuk sumber keuangan itu berasal dari dana pribadi yakni sebesar Rp12.500.000. Karena modal yang tidak terlalu besar, kami alokasikan dalam biaya perlengkapan, biaya bahan habis pakai, biaya perjalanan, dan biaya lain-lain. Nah, dalam aspek keuangan sendiri, kami itu menghitung dari neraca usaha dari periode Desember 2024 sampai Agustus 2025. Adapun total aset yang kami miliki ini sebesar Rp29.650.000 dengan total kewajiban dan equity Rp12.500.000. Adapun untuk laba ruginya itu untuk laporan laba kotor yang kami terima sebesar Rp5.500.000 dengan total biaya operasional perusahaan yang akan kami gunakan itu sebesar Rp2.800.000. Adapun untuk HPP-nya sendiri sebesar Rp92.033,34 dengan harga jual Rp142.583 dengan BEP unit 54 pieces dengan BEP harga Rp7.699.482 dengan ROI-nya itu 1,6. Nah, tidak hanya sampai di situ gitu ya, tapi kami juga menghitung untuk laporan arus kasnya. Untuk laporan arus kas ini itu terjadi dari periode Desember 2024 sampai Agustus 2025. Adapun untuk saldo kas dari perusahaannya itu Rp42.760.000 dengan penjualan dan total uang masuk yang kami terima itu Rp175.560.000. Kemudian dengan HPP Rp89.560.000
dengan biaya operasional perusahaan Rp86.000.000 dengan total uang keluar itu sebesar Rp144.340.000 dengan saldo kas akhir itu sebesar Rp73.880.000. Nah, cukup sekian presentasi dari perencanaan bisnis yang kami lakukan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.